Shalom anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita bersyukur bisa kembali beribadah bersama-sama. Mari saat ini Lesti mengajak kita berdiri. Kita mau memulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Hai anak-anak, shalom, selamat pagi, selamat beribadah di hari Minggu ini untuk anak-anak di rumah. Nah, walaupun di rumah, tetap kita harus beribadah kepada Allah seperti kita pergi ke gereja. Jadi anak-anak tetap berpakaian yang rapi, lalu dapat tertib dan bisa melakukan ibadah dengan baik. Oke anak-anak? Ya, sebelum kita memulai ibadah minggu ini, mari sama-sama Lose ajak kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kasih Tuhan sepanjang hidup ini. Dan sepanjang minggu ini kami sudah dipimpin dalam sekolah ataupun dalam segala hal yang kami kerjakan. Kami bersyukur punya Allah yang selalu menyertai kami. Dan pagi ini kami datang untuk beribadah kepada Allah. Biarlah kami dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh, baik di dalam kami memuji Tuhan ataupun di saat kami mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, bukankah hari ini adalah hari yang sangat indah, hari yang sangat dinanti-nantikan, di mana kita datang beribadah kepada Allah kita. Nah, kita akan pujikan dengan semangat lagu ini. It's a great day to praise the Lord. Let's us walk in the light of God. Ya, semua berdiri, kita bersama-sama bernyanyi dengan semangat. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Walking, walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. It's a great day to serve 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 the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of the Lord. Now it's a great day to love the Lord. 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 Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, walk, walk. Akan senang
Nah, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dan kita akan belajar bagaimana sih beribadah kepada Allah itu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama memuji Tuhan yang terutama di dalam hidup ini. Sama-sama bernyanyi dengan Lose. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Kita ulangi pujian kita. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Sekali lagi, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Halo anak-anak, senang sekali loh Silvana bisa bertemu dengan kalian semua lagi ya. Nah, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya firman ini benar-benar boleh kami dengar, kami terima, dan kami mengerti, supaya kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Tolong kami satu persatu ya Tuhan, terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, sebelum Lose mulai nih ceritanya Lose hari ini, kita mau main tebak tokoh dulu ya. Nah, kalian coba lihat emoji di layar ini, dan coba tebak, kira-kira emoji ini itu melambangkan tokoh siapa ya dalam Alkitab? Nah, coba dipikir-pikir dulu. Gimana? Ada yang sudah bisa nebak? Kira-kira siapa ya itu ya? Nah, benar. Itu adalah Bapak Paulus. Nah, dulunya dia dipanggil Saulus ya. Kemudian ketika dia bertobat, orang-orang memanggilnya dengan nama Paulus. Nah, anak-anak, Lose mau menceritakan tentang perjalanan Bapak Paulus ini. Waktu itu Bapak Paulus itu mulai dia sedang berada di kota Antioquia. Nah, di situ dia mengajak temannya, Bapak Silas, untuk pergi
memberitakan Injil ke kota-kota lain. Kemudian dari situ mereka berangkat ya. Nah, mereka berangkat ke Syria, lalu ke Kilikia ya. Nah, di kota-kota itu mereka mampir ke kota juga namanya ada Derbe, Listra, dan Ikonium. Nah, di situ Bapak Paulus ini bertemu dengan Timotius. Lalu dia mengajak Timotius juga untuk ikut pergi bersama-sama dia memberitakan Injil ke kota-kota lain. Lalu Bapak Paulus meneruskan perjalanannya ke tanah Galatia, Frigia, kemudian pergi ke kota-kota ya di sekitar situ ya. Kemudian Bapak Paulus juga pergi ke Misia dan Troas. Nah, sesampainya di Troas ternyata Bapak Paulus itu mendapatkan penglihatan bahwa ada seseorang dari Makedonia yang memanggil dia untuk datang ke Makedonia. Nah, lalu akhirnya berangkatlah ya Bapak Paulus dan teman-temannya ke Makedonia. Daerah Makedonia, kemudian Bapak Paulus ini sampai di kota yang bernama kota Filipi. Nah ya, ketika di kota Filipi, Bapak Paulus ini dan teman-temannya ya, rombongannya itu dia datang ke suatu tempat sembahyang Yahudi. Nah, kemudian di situ ternyata banyak perempuan yang berkumpul dan ini ya Bapak Paulus dan teman-temannya memberitakan Injil di situ, bercerita tentang Tuhan Yesus. Kemudian mereka bertemu dengan seorang perempuan bernama Ibu Lydia. Nah, Ibu Lydia ini kalian tahu pekerjaannya adalah menjual kain ungu. Apa sih istimewanya kain ungu? Nah, anak-anak, dulu itu kain ungu itu ya, kain itu semuanya aslinya putih gitu. Kemudian diwarna. Nah, warnanya itu didapat dari waktu itu kan warnanya cuma ada warna natural gitu ya. Jadi didapat dari benda-benda yang seperti buah, bunga dan kayak gitu. Nah, warna ungu ini sulit sekali mendapatkannya. Jadi kalau mau membuat kain ungu itu karena bahannya sulit didapat, maka harganya jadi mahal. Nah, karena itu kain ungu ini adalah kain yang mahal ya. Dan Bu Lydia ini dia adalah penjual kain ungu. Nah, Bu Lydia dia mendengarkan perkataannya Paulus, kemudian dia membuka hatinya ya. Dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan dia dan seisi keluarganya dibaptis. Wah, senang sekali ya. Mereka semua sudah percaya sama Tuhan. Nah, lalu Bapak Paulus pun melanjutkan perjalanannya. Lalu dia bertemu dengan seorang perempuan. Nah, ternyata perempuan ini dia mempunyai roh tenung. Apa itu anak-anak roh tenung? Ya, roh tenung itu membuat perempuan ini tuh seperti bisa meramal gitu ya, atau melakukan sesuatu dengan kekuatan gaib. Nah, karena kemampuannya ini, tuan dari perempuan ini tuh mendapatkan banyak uang. Ya, jadi dia disuruh meramal, disuruh ini, disuruh itu dengan kemampuannya dia itu, dengan kekuatan rohnya itu. Lalu tuannya ini dapat uang dari hasil tenungannya itu. Perempuan itu mengikuti Paulus dan rombongannya selama beberapa hari sambil berteriak. Dia bilangnya apa? Orang-orang ini adalah utusan Allah. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Loh, sebenarnya yang dikatakan oleh perempuan ini itu benar ya. Tapi bayangkan anak-anak, kalau ada orang yang mengikuti kalian terus selama beberapa hari, lalu orang itu berteriak terus nggak berhenti-berhenti ya. Ikut kemanapun kalian pergi dan berteriak terus, gimana rasanya? Pasti kalian merasa risih sekali kan ya? Waduh, ini kenapa? Ini orang ini kok berteriak-teriak terus, ngikutin aku terus gitu ya. Akhirnya Bapak Paulus ketika suatu saat dia sudah nggak tahan lagi ya dengan gangguan itu, dia bilang kepada perempuan ini dan roh itu ya, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Apa yang terjadi? Ya, karena yang punya kemampuan untuk tenung itu adalah roh tadi itu. Ketika roh itu keluar, akhirnya perempuan ini ya jadi manusia biasa. Dia tidak punya lagi kemampuan untuk
ini ya, tenung itu. Wah, tuannya melihat, aduh aku sudah nggak bisa dapat uang lagi nih. Wah, gara-gara Bapak Paulus ini aku kehilangan kesempatan untuk dapat uang. Akhirnya tuan-tuan perempuan itu tidak suka. Mereka cari cara, lalu memasukkan Paulus dan Silas ini ke penjara. Mereka dipukuli dulu, ya, terus dimasukkan ke dalam penjara. Nggak cuma itu, kepala penjara disuruh menjaga mereka dengan sangat serius. Akhirnya Paulus sama Silas ini dimasukkan ke dalam penjara yang paling tengah, biar nggak bisa lari ya. Kalau paling tengah kan berarti kalau dia lari dia harus melewati ini daerah-daerah yang lain dulu baru sampai ke tembok yang paling luar. Gak cuman itu, kakinya Bapak Paulus dan Silas ini juga dipasung. Ya, jadi ya seperti diikat gitu ya, dengan belenggu dan rantai. Jadi tangannya diikat, kakinya diikat supaya tidak bisa lari. Anak-anak, bagaimana rasanya kalau kalian jatuh? Misalnya kalian bersepeda terus jatuh gitu ya, bagaimana rasanya? Atau kalau kalian ini nabrak sesuatu, kesenggol gitu ya, kesenggol barang gitu, atau kejeduk, jatuh kejeduk, aduh pasti rasanya sakit ya. Nah ini Bapak Paulus dan Silas itu dipukuli, ya mereka disiksa, pasti rasanya sakit. Apa yang dilakukan orang kalau mereka merasa sakit? Kalau enggak berteriak, menangis, mengeluh ya pasti ya. Nah tapi malam itu anak-anak, Bapak Paulus dan Bapak Silas itu tidak mengeluh, tapi mereka malah memuji Tuhan. Dan orang-orang tahanan lain tuh mendengarkan mereka memuji Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba ada gempa bumi yang dahsyat. Wah, gempa bumi ya, semuanya bergetar, bergoyang. Tapi anehnya anak-anak, penjaranya itu nggak roboh semua, tapi hanya pintu-pintunya yang terbuka, rantainya terlepas. Aneh ya. Jadi yang goyah itu hanya sendi-sendinya aja, jadi pintunya terbuka, rantainya bisa lepas, tapi bangunannya tidak roboh. Ya, itu berarti itu juga adalah kuasa Tuhan ya. Tuhan juga menolong Paulus dan Silas. Lalu ketika kepala penjara melihat, loh pintunya kok terbuka semua? Dia ambil pedangnya ya. Dia ambil pedangnya, dia mau apa? Dia mau bunuh diri. Karena dia menyangka semua orang ini sudah lari, sama aja. Aku pasti dihukum ini sama atasanku nanti. Nah, tapi Bapak Paulus tahu. Dia bilang dengan keras, dia berteriak, "Jangan celakakan dirimu, Pak. Kami semuanya masih ada di sini." Lalu kepala penjara itu menyuruh orang membawa obor ya, lalu berlari masuk ke penjara yang paling tengah. Kemudian tersungkur dia di depannya Bapak Paulus dan Silas. Dia bilang, "Apa yang harus saya lakukan supaya saya selamat?" Nah, Bapak Paulus bilang, "Percayalah kepada Tuhan Yesus. Ya, engkau dan seisi rumahmu akan selamat." Nah, akhirnya kepala penjara ini membawa Paulus dan Silas ke rumahnya, mengobati mereka, ya dikasih makanan. Kemudian mereka ini ya kepala penjara dan keluarganya ini memberi diri mereka dibaptis. Wah, mereka juga senang sekali seperti keluarganya Bu Lydia ya. Mereka sudah percaya sama Tuhan dan mereka diselamatkan. Lalu keesokan paginya ternyata ada berita. Oke, boleh dilepaskan ini Bapak Paulus dan Silas gitu. Lalu kepala penjara itu menyampaikan kepada Bapak Paulus dan Silas, "Oh ini atasanku sudah bilang boleh, kamu boleh pergi, pergilah dengan selamat." Eits ya, tapi Bapak Paulus bilang, "Wah, ini tidak adil namanya ya. Mereka menyiksa kami warga negara Roma, lalu memenjarakan kami. Sekarang tanpa bilang apa-apa mereka menyuruh kami pergi. Padahal kami adalah warga negara Roma." Lalu disampaikan ya, wah pemimpin-pemimpin itu kaget. Oh ternyata Paulus dan Silas ini warga negara Roma. Mereka langsung datang ya.
mereka minta maaf, kemudian mereka mengantarkan Bapak Paulus dan Silas ini pergi. Nah, akhirnya Bapak Paulus dan Silas meneruskan perjalanan mereka. Dia balik dulu ke rumahnya Bu Lydia ya. Di situ mereka juga bertemu dengan jemaat lainnya. Lalu mereka meneruskan perjalanan mereka ke perjalanan misi mereka ke kota-kota yang lain. Nah, sampai di sini dulu ceritanya loh sih ya. Lalu apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita hari ini? Yang pertama, kita tahu bahwa Injil itu berkuasa ya. Bayangkan ketika Paulus dan Silas itu memberitakan Injil ya, mereka bisa merasakan sukacita yang luar biasa. Bahkan ketika mereka sudah disiksa, dipukuli ya, harusnya mereka itu menangis, harusnya mereka itu mengeluh, tapi mereka malah memuji Tuhan, bersukacita. Ya, itu sungguh suatu yang kalau kita pikir secara manusia nggak mungkin kan, tapi itu bisa terjadi ya, karena Tuhan juga menyertai mereka, menghibur dan memberikan kekuatan buat mereka. Nah, lalu yang kedua, kalau kalian ya terpanggil untuk memberitakan Injil, kalian boleh pergi memberitakan Injil, atau kalian bisa menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang di sekitar kalian ya, yang belum percaya kepada Tuhan. Kalau kalian masih belum bisa untuk menceritakan tentang Yesus, kalian juga boleh mendukung para misionaris ini, mendoakan para misionaris itu, atau mendukung mereka dalam dana atau sumbangan dalam bentuk yang lain ya, seperti yang sudah kita lakukan barusan. Kita mengumpulkan sumbangan misi dalam bentuk peralatan mandi, buku ya. Nah, itu juga bisa untuk membantu orang-orang yang memerlukan di daerah yang dijangkau oleh para misionaris itu. Oke, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita hari ini agak panjang, tapi ini adalah sesuatu yang sangat penting ya, yang memang harus kita ingat seumur hidup kita. Ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus. Ya, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yuk sama-sama ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi ya, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Anak-anak, kadang-kadang mungkin kita merasa sulit ya untuk mengabarkan Injil. Entah itu kita merasa takut, kita nggak berani, atau orangnya itu menolak yang kita ceritakan. Tapi kalian harus terus belajar, berdoa, meminta pertolongan sama Tuhan, supaya Tuhan memberikan kalian kekuatan dan keberanian untuk menceritakan tentang Yesus kepada orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu Tuhan, yang masih belum bisa apa-apa, yang masih banyak kelemahan. Tapi tolong Tuhan, bantu kami Tuhan, berikan kami kekuatan dan keberanian untuk bersaksi Tuhan. Menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain yang belum kenal. Bersaksi lewat perkataan kami, perbuatan kami, sikap kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga tolong kami untuk bisa mendukung para misionaris ini dengan segala yang kami punya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana komitmen anak-anak kepada Tuhan? Semua mau beribadah kepada Allah dengan lebih sungguh-sungguh ya, karena Tuhan sangat mengasihi kalian. Maka belajarlah untuk mengasihi Tuhan juga dengan beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh. Nah, kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Anak-anak
bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Lesetwi mengajak kita berdiri. Kita mau menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih. Tiba saatnya kita semua untuk berpisah karena ibadah sekolah minggu sudah selesai. Anak-anak, kalau bisa anak-anak datang ke gereja ya. Bila tidak ada halangan, kalian bisa beribadah dengan teman-teman kalian. Itu lebih seru, lebih asik. Dan Anelse juga mau berpesan, anak-anak bisa membagikan link YouTube sekolah minggu kita kepada teman-temanmu yang mungkin belum beribadah, ataupun juga untuk keluargamu yang mungkin saudara-saudaramu yang belum beribadah juga. Oke? Anak-anak, kita akan jumpa lagi di minggu-minggu selanjutnya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.